Assalamualaikum. Baik, hari ini kita kembali lagi pada pembahasan salah satu materi matematika yaitu KPK, atau KPK bisa juga disebut sebagai kelipatan persekutuan terkecil. Atau disingkat KPK. Oke, apa sih itu kelipatan persekutuan terkecil? Oke, pertama kita harus pahami dulu apa itu kelipatan. Apa maksud dari kelipatan sebuah bilangan? Oke, jadi kelipatan misalnya kita ingin mencari kelipatan dari 2. Oke, maka kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah kelipatan. Jadi dimulai dari 2, kemudian ditambah dengan 2 hasilnya 4. Oke, ditambah 2, kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 tambah 2 sama dengan 10 dan seterusnya. Nah, itu adalah kelipatan-kelipatan dari 2. Jadi kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke. Contoh lain saya berikan kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5 adalah berarti mulai dari 5. Oke, kemudian ditambah lagi 5 hasilnya 10. Ditambah lagi 5 hasilnya 15, ditambah 5 hasilnya 20, dan seterusnya. Hasilnya 25. Nah, ini adalah kelipatan-kelipatan dari 5. Nah, selanjutnya apa itu kelipatan persekutuan? Nah, kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari 2 bilangan yang nilainya sama. Oke, misalnya kelipatan dari 2 ini kalau saya lanjut saya bisa dapat 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 kelipatan yang sama, yaitu 10 dan ada juga 20. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau kita teruskan akan lebih banyak lagi kelipatan-kelipatan dari 2 dan 5 yang sama. Nah, itu adalah kelipatan persekutuan. Nah, yang akan kita cari adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kelipatan persekutuannya ada 10 dan 20. Kita mau cari yang terkecil. Yang terkecil adalah 10. Sehingga KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 5 adalah 10. Oke, jadi itu definisi atau maksud dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa cara atau metode untuk mencari KPK. Nah, cara yang pertama, metode mencari KPK. Yang pertama itu adalah metode dengan mencari bilangan daftar kelipatannya. Jadi kita mencari daftar kelipatan. Nah, metode ini sama dengan metode yang saya jelaskan sebelumnya. Kelipatan 2 kita cari kelipatannya, kita daftar, kemudian kelipatan 5 kita daftar juga kelipatannya, kemudian kita mencocokkan yang mana kelipatan yang sama ya atau kelipatan persekutuannya, kemudian pilih kelipatan yang terkecil. Nah, saya berikan contoh mungkin yang lebih rumit.
Misalnya kita mau mencari kelipatan KPK dari 3, 4, dan 6. Oke. Kalau kita mau daftar kelipatannya berarti pertama kita cari kelipatan 3. Kelipatan dari 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Jadi tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Terakhir, kelipatan dari 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan. Kita cek di sini ada 12, di sini ada 12, yang di bawah juga ada 12. Oke. Berarti selain 12 ada juga 24, 24, sini juga ada 24. Coba kita lihat. Pada kelipatan 3 ada 18. Kelipatan 6 ada juga 18, tapi kelipatan 4 tidak ada 18. Jadi itu bukan kelipatan persekutuan antara 3, 4, dan 6. Jadi ketiga bilangan ini mesti memiliki kelipatan yang sama. Kecuali kalau pertanyaannya kelipatan 3 dan 6 tanpa ada 4 berarti 18 masuk. Oke, jadi kalau ada 3 angka berarti tiga-tiganya harus memiliki kelipatan yang sama. Nah, di sini ada 2 kelipatan yang sama. Kalau kita lanjut itu mesti kita dapatkan lebih banyak lagi. Tapi yang ditanyakan adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Maka jawabannya adalah kelipatan persekutuan terkecil 3, 4, dan 6 adalah 12. Nah, ini adalah metode mendaftar kelipatannya. Namun metode ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika angka kelipatan dari angka yang dicari itu lebih besar. Karena kalau angka-angkanya besar misalnya 15, 17 itu akan kesulitan menghitung karena angka-angkanya sudah besar. Maka ketika angka-angkanya sudah 2 digit atau bahkan 3 digit, kita bisa menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua itu disebut sebagai metode faktorisasi prima. Atau mungkin teman-teman pernah dengar tentang metode faktor prima atau pohon faktor. Oke. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu apa sih maksud dari faktorisasi. Oke, faktor itu maksudnya apa? Jadi faktor itu merupakan bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan bilangan tersebut. Misalnya kita mau mencari faktor dari 10. Oke, bilangan apa saja kalau dikalikan menghasilkan 10? Oke, kita bisa mendaftar 10 itu bisa didapat dari 1 kali 10, bisa dari 2 kali 5, ada lagi? Nah, tidak ada lagi ya, berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Jadi ada 4 faktor dari 10. Oke, supaya lebih jelas saya kasih contoh lain. Misalnya 2. 2 cuma bisa didapat dengan mengalihkan 1 dikali 2. Sehingga faktor dari 2 hanya ada 2, yaitu 1 dan 2.
Nah, itu definisi dari faktor. Jadi, bilangan-bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan bilangan yang dicari faktornya. Oke. Nah, itu faktor. Nah, kemudian faktorisasi prima berarti faktor prima. Apa maksudnya faktor prima? Kalau faktor tadi adalah bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan bilangan yang dicari faktornya itu, maka faktor prima adalah fokus kepada faktor-faktor yang bilangan prima. Nah, misalnya ini 10 tadi faktor primanya ada 2 dan 5. 1 dan 10 tidak masuk karena dia bukan bilangan prima. Oke. 2 faktornya hanya ada, faktor primanya ada 2. Oke, 1 ini bukan faktor prima. Nah, itu faktor prima. Jadi faktor prima adalah faktor dari sebuah bilangan, tapi faktornya itu harus bilangan prima. Kembali saya ingatkan, bilangan prima itu ada 2. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, apalagi 11, 13, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Jadi kita mau mencari faktor-faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, untuk memudahkan mencari faktor prima, kita biasanya menggunakan pohon faktor. Oke. Bagaimana cara menggunakan pohon faktor? Saya akan jelaskan selanjutnya. Langsung saja kita berikan contoh. Misalnya saya mau mencari KPK dari 15 dan 36. Oke, 15 dan 36. Pertama yang saya lakukan adalah saya cari pohon faktor dari 15. Faktor prima dari 15. Oke, caranya kita gunakan pohon faktor. 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa kita pindah ke bilangan prima selanjutnya, 3. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Oke. Nah, 5 itu sudah bilangan prima. Oke, jadi kita berhenti di sini. Jadi kalau sudah menghasilkan bilangan prima, maka kita berhenti. Jadi faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Selanjutnya 36. 36, apakah bisa dibagi 2? Bisa. Jadi kita bagi 2, 36 dibagi 2 hasilnya 18. Oke. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 9. 9 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jadi kita pindah ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Apakah bisa dibagi 3? Bisa. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 ini adalah bilangan prima. Jadi kita berhenti. Jadi ketika sudah mendapatkan bilangan prima, maka kita berhenti di situ. Oke. Nah, jadi faktor prima dari 15. Faktor prima, saya singkat, faktor prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Faktor prima dari 36 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau bisa kita 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 3 kali 3 itu sama dengan 3 kali 3 pangkat 2. Nah, bagaimana cara menentukan KPK-nya? Nah, KPK diambil dari faktor yang sama. Kalau ada faktor yang sama, kita memilih faktor prima dengan pangkat tertinggi. Jadi kita kalikan semua faktor primanya, tapi kalau ada faktor yang sama, kita ambil pangkat tertinggi. Apa maksudnya? Oke, kita lihat. Di sini faktor yang sama ada 3. Ini 3. Ini 3 pangkat 2. Nah, ini sama. Kita ambil yang pangkatnya tertinggi. Berarti ini tidak diambil.
Sehingga KPK-nya adalah KPK dari 15 dan 36 itu sama dengan, oke, kita ambil semua faktor prima. Faktor prima ada 2 pangkat 2. Oke. Dikali 3 pangkat 2. Kita ambil yang 3 pangkat 2. 3 pangkat 1 ini tidak diambil. Karena ada faktor dari 3 yang lebih tinggi pangkatnya. Kemudian dikali 5. Nah, hasilnya adalah 4 dikali 9 dikali 5. 4 dikali 9 dikali 5 hasilnya sama dengan 180. Sehingga KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 15 dan 36 adalah 180. Nah, inilah cara mencari pencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima dengan metode yang lebih spesifik menggunakan pohon faktor. Oke, jadi ingat, saya ulang lagi, setelah dapat faktor primanya, untuk mencari KPK-nya, kita menggunakan semua faktor prima, dan jika ada faktor prima yang sama, ambil faktor prima dengan pangkat tertinggi. Jadi dikalikan semua yang ini, ini 2 pangkat 2, ini ambil, 3 pangkat 2-nya diambil, 5 diambil. 3 pangkat 1 tidak diambil karena ada 3 pangkat 2 yang pangkatnya lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada lagi satu metode yang terakhir. Metode ini juga lumayan mudah. Nama metodenya adalah metode pembagian. Nah, metode pembagian ini lebih gampang lagi, tidak menggunakan lagi faktorisasi prima, tapi masih menggunakan bilangan prima. Nah, seperti apa metodenya? Saya berikan contoh ya. Misalnya kita mau mencari KPK dari 16 dan 24. Nah, ketika kita mau mencari KPK 16 dan 24 dengan menggunakan metode pembagian, pertama kita tulis dulu kedua bilangan ini, 16, sebelah kanan 24. Oke, pertama kita bagi 2 semuanya, jadi masih menggunakan bilangan prima. Jadi bilangan prima tadi itu kan ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Jadi kita mulai dari 2. Apakah kedua bilangan ini bisa dibagi 2? Bisa ya. Nah, ketika kita bagi 2, 16 hasilnya sama dengan 8. 24 dibagi 2, 12. Nah, apakah masih bisa dibagi 2, 8 dan 12? Bisa ya, jadi kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 4. 12 dibagi 2, 6. Apakah masih bisa dibagi 2? Masih bisa, kita bagi 2 lagi. Oke, hasilnya adalah 2. Ini 3. Nah, sekarang 2 dan 3 ini semuanya bilangan prima. Jadi ini bilangan prima. Ini bilangan prima, bilangan prima, bilangan prima. Oke, ketika semuanya sudah bilangan prima, yang di ujung-ujung ini, yang di bawah juga, di pembagian terakhir, ini sudah terakhir, maka untuk mencari KPK-nya, KPK dari 16 dan 24 adalah cukup dengan mengalihkan semua bilangan prima tersebut. Oke,
Jadi sini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikali 3. Hasilnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Dikali 2 lagi 8. Dikali 2 lagi 16. Kemudian dikali 3, 48. Oke, jadi KPK dari 16 dan 24 adalah 48. Oke, seperti itulah metode pembagian. Silahkan gunakan metode mana saja yang menurut kalian paling gampang, tapi kalian juga harus memahami semua jenis metode. Mulai dari yang pertama yaitu metode dengan mendaftar kelipatannya. Ini bagus digunakan kalau angka-angkanya kecil, misalnya 3, 4, dan 6. Kemudian ada metode faktorisasi prima. Metode faktorisasi prima digunakan kalau bilangan sedang-sedang, anggaplah bilangan 2 digit, 15, 36, dan seterusnya. Kalau metode pembagian biasa kita gunakan untuk bilangan-bilangan yang besar. Metode pembagian dan metode faktorisasi prima sebenarnya tidak jauh beda. Metode faktorisasi prima juga menggunakan metode pembagian dan menggunakan bilangan prima. Metode pembagian juga menggunakan bilangan prima. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.